Tribuners di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ada Masjid Raya Kubu Sungai Batam. Masjid yang ada di tepian Danau Maninjau ini telah melewati masa eksistensi selama 1 abad lebih, Tribuners. Dulunya masjid ini dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar dengan pemrakarsa Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Rekan kami Fuadi Zikri dari Tribun Padang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Fuadi. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua. Memang benar Masjid Raya Kubu ini merupakan masjid yang berdiri kokoh di kampung kelahirannya Buya Hamka. Nah, yang mendirikan atau yang memprakarsai pembangunan masjid ini salah satunya adalah ayah dari Buya Hamka. Pembangunannya itu peletakan batu pertama mulai dilakukan pada 14 Januari 1918. Nah, itu sesuai dengan catatan dari ayah Buya Hamka yang bernama Haji Rasul atau dijuluki Haji Rasul, yang ia catat bagaimana riwayat pembangunan masjid itu kala dulu. Nah, masjid ini Tribuners sejarahnya, pembangunan masjid ini ketika itu bermula saat masjid lainnya yang berada di kampung yang sama itu tidak lagi mampu menampung banyaknya jumlah masyarakat atau jemaah masjid yang masuk ke dalam masjid, sehingga disepakati bersama-sama untuk membangun masjid baru. Namun ketika itu pembangunan masjid ini sempat menuai problem permasalahan karena dua masjid berada di kampung yang sama, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari banyak warga, apakah boleh di satu kampung yang sama terdapat dua masjid. Nah, kemudian berdasarkan pengajaran dari ulama-ulama terdahulu, bahwasanya berdasarkan kesepakatan yang bersama, memang dengan alasan-alasan tertentu pembangunan masjid untuk di dua kampung itu boleh sah-sah saja dilakukan, sehingga pada tahun 1918 masjid itu mulai dibangun. Nah, pembangunan masjid ini berlangsung bertahun-tahun karena memang modal atau biaya untuk pembangunan masjid ini secara keseluruhan merupakan gotong royong atau sumbangan dari masyarakat setempat. Untuk proses pembangunan juga dilangsungkan secara bergotong royong, sehingga tahap pengerjaan masjid ini berlangsung cukup lama. Nah, masjid ini Tribuners arsitekturnya itu dipengaruhi penuh oleh arsitektur Timur Tengah. Itu terlihat dari bentuk masjid yang terutamanya menara masjid yang menyatu dengan bangunan masjid sejajar di bagian belakang mihrab. Nah, secara keseluruhan arsitektur masjid ini berbentuk atau berbahan utama semen dengan di bagian tengah hingga ke atas itu berbahan kayu. Mulai dari dinding, lantai hingga parang masjid itu semuanya berbahan semen. Kemudian mulai dari atap hingga ke atas rangka-rangka itu berbahan kayu. Nah, masjid ini memiliki atap pagoda bertingkat 3 dengan bagian atas terdapat sebuah kubah berukuran besar, dan kemudian lagi di bawah tepat di mihrab masjid yang agak menjorok ke arah barat itu juga terdapat satu kubah kecil, lebih kecil daripada kubah utama. Kemudian di sekeliling atap yang berundak-undak tersebut Tribuners juga terdapat jendela atap yang melingkari atap yang berbentuk pagoda tersebut. Kemudian tepat di sisi timur di belakang mihrab itu terdapat dua menara masjid. Minaret ini memiliki 3 tingkat dengan bagian atas itu terdapat kubah kecil pula. Nah, untuk di bagian dalam Tribuners terdapat pembatas antara saf kedua dengan saf berikutnya di belakang dengan sebuah tiang. Kemudian di bagian tengah terdapat satu tiang utama yang biasa disebut dengan tiang macu. Kemudian di sekeliling tiang macu ini terdapat 4 tiang lainnya yang berukuran jauh lebih kecil daripada tiang macu. Nah, untuk langit-langit sendiri itu berbahan kayu yang saat ini masih terjaga. Di setiap sambungan bola lampu itu terdapat ukiran atau corak seperti bunga matahari. Kemudian di bagian luar terdapat serambi yang mengelilingi bagian masjid yang biasa digunakan sebagai tempat bersantai oleh para jemaah yang selesai sholat. Nah, untuk pintu masuk masjid ini Tribuners itu terdapat 8 buah.
2 di bagian belakang, kemudian 3 di bagian sisi kiri dan 3 lagi di bagian sisi kanan. Nah, kemudian di sini juga terdapat sebuah mimbar yang menyatu dengan bangunan masjid sehingga mimbar ini bisa dikatakan permanen dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Mimbar ini sebenarnya mimbar tua yang biasa ditemukan di masjid-masjid tua umumnya di Sumatera Barat atau di Indonesia, yang mana mimbar ini terdapat sebuah tangga untuk masuk ke atas dan pada mimbar ini juga terdapat atap dan juga memiliki arsitektur beranjung. Nah, lokasi persisnya masjid ini Tribuners tepat di tepian Danau Maninjau. Bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke masjid ini, jika dari kota Bukit Tinggi itu berjarak sekitar 35 km dan dari kota Padang itu sekitar 120 km. Nah, Tribuners juga dapat berwisata di sekitar masjid ini karena memang di sepanjang jalur atau jalan yang melingkari Danau Maninjau itu terdapat banyak wisata. Selain masjid tua ini juga terdapat beberapa masjid tua lainnya di kawasan Danau Maninjau yang saat ini masih terjaga dan masih berdiri kokoh. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.